Apakah Anda pernah menonton film seri yang berjudul The Old Enough? Film seri yang menceritakan anak-anak berusia 2 sampai dengan 6 tahun dari negara Jepang, di mana anak-anak ini diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas pertama mereka. Tugas-tugas pertama yang cukup bervariasi, mulai dari harus mengantarkan benda, barang dari satu tempat ke tempat lain yang mungkin cukup jauh, bisa 1 sampai dengan 2 kilometer, atau mereka diminta untuk berbelanja. Atau mereka mengerjakan pekerjaan orang dewasa lain, seperti memanen jeruk di ladang jeruk. Bapak dan Ibu, mandiri merupakan bagian dari budaya Jepang. Anak-anak di Jepang, sejak mereka usia dini, sudah diajarkan untuk mandiri. Sama seperti di film tadi. Sejak kecil mereka terbiasa untuk berangkat sekolah sendiri, naik kereta sendiri. Orang tua tidak mengantarkan, tapi mereka membentuk kelompok-kelompok kecil di mana kelompok kecil itu akan diawasi, akan didampingi oleh seorang kakak sekelasnya yang akan memastikan mereka sampai ke sekolah dengan selamat. Ada hal lain juga yang biasa dilakukan oleh eee, anak-anak Jepang. Mereka menyiapkan makan siang mereka sendiri. Mulai dari awal, bagaimana mereka menanam tanaman-tanaman itu, memanennya, memasak, kemudian mendistribusikan, membagi ke kelas-kelas, kemudian sampai membersihkan bekas-bekas makanan mereka, bekas mereka masak. Nah, dalam hal ini sebetulnya sekolah tersebut sedang mempersiapkan satu level dari kesiapan akademis, membaca, menulis, dan berhitung. Mari kita lihat. Ketika seseorang anak di dalam sekolah tersebut akan membuat telur dadar untuk teman-temannya, maka dia akan memperhitungkan berapa jumlah anak yang ada, berapa telur yang akan saya perlukan untuk saya masak agar semua anak mendapat bagian. Apa saja selain telur dadar yang perlu saya siapkan? Bagaimana cara mengolahnya? Berapa lama saya perlu waktu untuk mengolah supaya teman-teman saya tidak menunggu terlalu lama? Dan semua itu adalah bagian dari dasar-dasar pembelajaran, membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini yang menyebabkan negara Jepang, mereka lebih mampu untuk segera pulih menghadapi hal-hal yang mereka hadapi dalam keseharian mereka. Masih ingat ya? Ada bom atom Hiroshima dan Nagasaki, ada gempa bumi dan tsunami yang berkali-kali menghantam Jepang, dan juga ada pabrik nuklir Fukushima yang mengalami kebocoran. Tapi itu tidak menyebabkan bangsa Jepang mundur. Mereka tetap menjadi bangsa yang besar, bahkan mereka menjadi yang terdepan untuk soal teknologi. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin putra-putri Bapak Ibu mempunyai kepekaan, mempunyai kemampuan lebih dalam soal akademis, pastikan Bapak Ibu untuk mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan kemandirian tersebut pada anak-anak Bapak dan Ibu. Ya, seperti tadi, tanpa sadar ketika mereka melakukan aktivitas sehari-hari, mereka juga melakukan pembelajaran yang dasar. Mereka menghitung, mereka membaca label, mereka juga akan, menuliskan apa yang mereka baca, dan lain sebagainya. Nah, sudah siapkah Anda untuk memasukkan pembelajaran kemandirian dalam pembelajaran akademis sehari-hari? Saya tunggu cerita Anda tentang hal ini dan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik notifikasi agar setiap video kami bisa segera dilihat oleh Anda.